Halo adik-adik, kembali lagi di Minggu Sukacita. Pada hari ini kita akan mengambil tema pekerja di ladang anggur. Sebelum kita memulai Minggu Sukacita pada hari ini, baiknya kita buka dengan doa pembuka. Doa akan dipimpin oleh Kak Berti dan Kak Popon. Dengan Kak Berti dan Kak Popon, kami persilahkan. Adik-adik, sebelum kita memulai doa pada hari ini, kita persiapkan hati, lipat tangan, dan tutup mata. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tritunggal Maha Kudus, puji dan syukur kami aturkan kepadamu, karena kami masih diberi nafas kehidupan. Ya Tuhan Yesus, berkatilah sekolah minggu online kami pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan Yesus, doa yang kurang sempurna ini kami aturkan kepadamu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hai adik-adik, kembali dengan Kak Ivo dan Kak Angel. Nah adik-adik, seperti biasa pada Minggu Sukacita kali ini kita kedatangan tamu spesial loh. Tamu spesialnya siapa Kak Ivo? tamu spesial kali ini adalah Suster Vina FMM. Adik-adik yang ada di rumah duduk yang manis ya, buka telinganya dan siapkan hatinya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Suster Vina. Kepada Suster Vina kami persilakan. Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan Suster Vina di acara Minggu Sukacita. Hari ini Suster Vina kembali menemani teman-teman dalam renungan Injil hari ini. Teman-teman, sebelum Suster memberikan renungan, mari kita mendengarkan cerita dari Injil hari ini. Teman-teman, duduk yang manis ya, kita mendengarkan dengan penuh perhatian. Teman-teman, kita sudah mendengarkan kisah perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Ya, tadi kita sudah mendengar ceritanya bagaimana seorang tuan pemilik kebun anggur itu keluar dari rumahnya lalu mencari pekerja-pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Dia tidak hanya keluar satu kali, tetapi beberapa kali. Dan di awal, ketika pagi-pagi, dia berjumpa dengan seseorang dan telah menyepakati upah 1 dinar untuk 1 hari. Setelah itu dia berjumpa pada pukul 9, pukul 12, dan pukul 5 sore. Upah 1 dinar merupakan upah yang cukup untuk kebutuhan 1 hari. Jadi, sang tuan pemilik kebun anggur adalah orang yang murah hati, yang mau berbagi dari apa yang ia miliki untuk orang-orang yang sangat membutuhkan di sekitarnya. Tetapi, ketika saat pembagian upah, ternyata pekerja yang terdahulu merasa iri hati karena upahnya sama dengan seorang pekerja yang hanya bekerja selama 1 jam. Sedangkan ia dari pagi, siang hingga sore di bawah panas terik matahari. Dia merasa kelelahan dan ternyata upahnya sama dengan pekerja yang bekerjanya 1 jam. Itulah yang menyebabkan dia marah dan juga iri hati.
Tetapi teman-teman, kita sudah tahu bahwa sudah ada kesepakatan bahwa pekerjaan selama 1 hari itu diberi upah 1 dinar. Teman-teman yang terkasih, seorang tuan rumah yang memiliki kebun anggur itu, kenapa dia memberikan sama-sama 1 dinar kepada semua pekerjanya? Karena ia adalah orang yang penuh kasih. Ia mau memberikan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang tersebut. Uang 1 dinar itu uang yang diperlukan untuk kebutuhan mereka selama 1 hari. Nah, teman-teman, melalui bacaan Injil hari ini, kita diajak untuk dapat mengalami dan menyadari kemurahan hati Allah seperti Tuan pemilik kebun anggur tersebut. Dia selalu memberikan apa yang kita butuhkan pada saat ini. Dia tidak memberikan apa yang kita inginkan, tetapi Dia memberikan apa yang kita butuhkan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah diberi, maka hendaklah kita bersyukur. Teman-teman, apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, marilah kita mensyukurinya. Karena kalau tidak, kita akan selalu merasa berkekurangan. Seperti pekerja yang terdahulu, dia merasa iri hati. Padahal 1 dinar itu sudah cukup untuknya, tetapi ia merasa berkekurangan. Nah, teman-teman, suster ingatkan kembali, jadi dari bacaan Injil hari ini kita diajak untuk menyadari kemurahan hati Allah. Lalu kita juga bersyukur atas kemurahan hati Allah untuk kita. Lewat keluarga kita, rezeki kita yang kita terima setiap hari, nafas yang kita hirup, kita hembuskan, kehidupan, teman-teman, dan banyak lainnya. Dan juga kita juga bisa belajar dari kisah ini untuk dapat membagikan apa yang kita miliki kepada sesama kita. Seperti Tuan pemilik kebun anggur yang mau berbagi, yang mau menolong sesamanya. Ya, teman-teman, baiklah, itulah yang dapat suster sampaikan dalam renungan di acara Minggu Sukacita ini. Semoga kita semakin menjadi anak-anak Tuhan yang beriman dan menjadi murid Kristus yang setia. Baiklah, sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, kita kan sudah mendengarkan renungan yang disampaikan oleh Suster Vina FMM. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi kreativitas. Sesi ini akan dibawakan oleh Kak Felix, Kak Noel, dan Kak Sandi. Kepada kakak-kakak kami persilahkan. Nah adik-adik, sekarang kita sudah memasuki sesi kreativitas. Tapi sesi kreativitas pada Minggu Sukacita hari ini kita tidak membuat kreativitas, melainkan kita akan bermain. Bermain apa itu Kak Noel? Kita akan bermain tepuk break. Nah, tepuk break ada 7 macam. Yang pertama break 1, seperti ini. Kita ulangi ya, break 1. Ngerti kan adik-adik? Lanjut kita ke break 2, seperti ini. Kita ulangi ya, break 2. Nah, break 2 sudah. Selanjutnya break 3, seperti ini, break 3. Nah, kita ulangi break 3-nya, break 3. Nah, sebelum kita melanjutkan ke break 4, kita ulangi dari break 1 sampai break 3 dulu ya. Nah, jadi kita ulangi ya. Break 1. Break 2. Break 3. Sudah mengulangi break 1 sampai break 3. Lalu kita lanjutkan ke break 4. Selanjutnya break 4, seperti ini. Kita ulangi ya, break 4.
Nah, lanjut ke break 5. Seperti ini. Sha, sha. Kita ulangi sekali lagi. Break 5. Sha, sha. Nah, sudah break 5, break 6. Break 6. Sha, sha. Ber, ber. Kita ulangi sekali lagi ya. Break 6. Sha, sha. Ber, ber. Paham kan adik-adik? Nah, adik-adik, kita ulangin ya dari break 4 sampai break 6. Break 4. Break 5. Sha, sha. Break 6. Sha, sha. Ber, ber. Nah, kita kan sudah mengulangi break 4 sampai break 6. Nah, ini tepuk terakhir, namanya break 7. Seperti ini ya, break 7. Sha, sha. Ber, ber. Yes. Kita ulangi sekali lagi. Break 7. Sha, sha. Ber, ber. Yes. Adik-adik, sudah tahu kan bagaimana tepuk break? Adik-adik coba ya di rumah. Selanjutnya, kami silakan kepada Kak Angel dan Kak Berti. Kami persilahkan. Halo adik-adik, kita sudah memasuki sesi tips dan trik bersama Kak Angel dan juga Kak Berti. Nah adik-adik yang di rumah punya nggak sih sepatu yang kotor begini, yang lusuh begini? Nah kalau begitu keluarkan dulu sepatunya. Nah, kalau udah dikeluarin, jadi Kak Berti dan Kak Angel di sini mau bagi cara jitu supaya kalian bisa bersihin sepatu kalian ini dengan mudah. Cuma dengan satu bahan dan satu alat. Yuk kita langsung aja. Nah adik-adik, yang pertama-tama yang harus kita lakukan, basahkan dulu sepatu yang kotor tadi. Lalu Kalian meletakkan pasta gigi di atas sikat gigi bekas. Ingat ya adik-adik, sikat gigi bekas atau sudah tidak terpakai. Lalu gosokkan saja ke bagian yang kotornya tadi. Itu yang kotornya nampak. Lalu kalian bilas. Bilasnya sampai bersih ya adik-adik. Dan jadi deh, bersih dan putih seperti baru lagi. Nah, ini hasilnya. Mudah sekali kan? Udah banget dong Kak Angel. Pastinya. Nah adik-adik, sekian dari tips dan trik dari Kak Berti dan Kak Angel. Selamat mencoba. Dadah. Dadah. Nah adik-adik, kita sekarang sudah berada di penghujung acara. Sebelum kita mengakhiri Minggu Sukacita pada hari ini, baiknya kita menutupnya dengan doa. Doa akan dibawakan oleh Kak Berti dan Kak Popon. Sampai jumpa di Minggu Sukacita selanjutnya. Bye-bye. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih karena Engkau telah membimbing kami dari awal, pertengahan hingga akhir kegiatan Minggu Sukacita ini. Terima kasih juga pada kakak-kakak pembina yang telah mendampingi adik-adik. Bapak, semoga apa yang telah kakak-kakak pembina sampaikan pada adik-adik bisa berguna bagi kehidupan mereka dan bisa berguna untuk kedepannya. Kiranya apa yang telah anak-anakmu tanam bisa menuai hasil yang baik untuk banyak orang. Doa ini kami aturkan dalam tangan-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Cari langkah hidup yang lebih pasti.